Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Izzatur Rahma Ramadhani dari kelas 12A HP1 absen 17. Di sini saya akan mempresentasikan tentang menerapkan proses produksi massal. Penerapan proses produksi berdasarkan wujudnya. Yang pertama, proses produksi kimiawi. Proses produksi ini menitik beratkan pada proses analisa dan sintesa dari senyawa kimia, seperti pada perusahaan obat, tambang minyak, dan lain sebagainya. Yang kedua, proses produksi modifikasi. Proses produksi ini menitik beratkan pada proses perubahan bentuk dari bahan baku menjadi barang jadi, contohnya perusahaan mebel. Yang ketiga, proses produksi assembling. Proses produksi assembling adalah proses produksi perakitan komponen barang, baik produk sendiri maupun membeli komponen dari perusahaan lain. Contohnya perusahaan otomotif elektronik. Yang keempat, proses produksi transportasi merupakan jasa pemindahan tempat baik barang atau manusia yang berkaitan dengan penambahan nilai guna barang atau manusia. Yang kelima, proses produksi jasa administrasi. Kegiatan pada proses ini meliputi kegiatan penyusunan, penyimpanan, penyajian data, dan lain sebagainya yang dibutuhkan oleh perusahaan yang membutuhkan jasanya. Ciri-ciri proses produksi terus-menerus. Yang pertama, terdapat urutan yang pasti dari bahan baku hingga menjadi produk akhir. Yang kedua, penyusunan peralatan produksi atas dasar arus urutan pekerjaan dari bahan mentah menjadi produk akhir. Yang ketiga, mesin-mesin bersifat khusus untuk menghasilkan produk-produk tertentu. Yang keempat, pengaruh operator kecil. Yang kelima, tidak memerlukan banyak karyawan. Yang keenam, jika ada kemacetan pada satu bagian mengakibatkan kemacetan total. Yang ketujuh, memerlukan ahli perawatan yang cukup baik. Yang kedelapan, variasi jenis produk relatif sedikit. Ciri-ciri proses produksi terputus-putus antara lain yaitu: yang pertama, menghasilkan produk lebih sedikit, namun variasi jenis produk lebih banyak. Yang kedua, berproduksi atas pesanan. Yang ketiga, penyusunan fasilitas produksi berdasarkan fungsinya. Yang keempat, mesin-mesin bersifat general purpose machine. Yang kelima, pengaruh karyawan lebih besar. Yang keenam, bila terjadi kemacetan pada suatu bagian, tak akan menyebabkan kemacetan total. Yang ketujuh, diperlukan pengendalian proses yang baik. Yang kedelapan, diperlukan bahan mentah yang cukup tinggi. Yang kesembilan, peralatan bersifat fleksibel yang menggunakan tenaga manusia. Yang kesepuluh, diperlukan ruangan yang cukup besar. Proses produksi campuran. Proses produksi ini merupakan penggabungan dari proses produksi terus-menerus dan terputus-putus. Penggabungan ini digunakan berdasarkan kenyataan bahwa setiap perusahaan berusaha untuk memanfaatkan kapasitas produksinya secara penuh, sesuai kemampuan sumber daya perusahaannya. Produksi berdasarkan segi penyelesaian proses. Jenis segi ini pada umumnya digunakan untuk pengendalian kualitas dari proses produksi dalam perusahaan yang bersangkutan. Umumnya, pengelompokan proses produksi ini dapat dibagi menjadi 5, yaitu: yang pertama, proses produksi tipe A merupakan tipe proses produksi di mana dalam setiap tahap proses produksi yang dilaksanakan dapat diperiksa secara mudah. Yang kedua, proses produksi tipe B merupakan tipe proses produksi di mana di dalam penyelesaian produksi terdapat beberapa ketergantungan dari masing-masing tahap proses produksi. Pemeriksaan hanya dapat dilaksanakan pada beberapa tahap tertentu saja. Yang ketiga, proses produksi tipe C merupakan tipe proses produksi, proses penggabungan atau pemasangan. Yang keempat, proses produksi tipe D merupakan proses produksi menggunakan mesin dan peralatan produksi otomatis. Yang kelima, proses produksi tipe E merupakan proses produksi dari perusahaan dagang dan jasa yang melaksanakan processing dalam proses produksi yang dilaksanakan di perusahaan yang bersangkutan. Apabila dilihat dari segi bagaimana bahan mentah yang diubah menjadi barang lain, maka proses produksi dibedakan menjadi 2, yaitu analitik dan sintetik. Proses analitik merupakan bentuk proses produksi dalam menciptakan beberapa barang dari suatu jenis bahan mentah. Contohnya, memproses minyak mentah, karet, dan hasil kayu hutan.
Yang kedua, proses sintetik. Proses sintetik sifatnya berbalikan dengan proses analitik, yaitu proses ini menggabungkan beberapa bahan mentah menjadi satu barang lain. Contohnya, memproduksi sepatu. Berdasarkan sifat pemrosesannya, kegiatan memproduksi yang digolongkan sebagai proses sintetik dibedakan ke dalam dua cara, yaitu proses pabrikasi dan proses assembling. Contoh dari proses pabrikasi yaitu pembuatan pakaian dan perabotan, sedangkan untuk proses assembling yaitu membuat sepeda motor dan mobil. Tugas penting bagian produksi dan operasi adalah menciptakan barang yang sesuai dengan keinginan konsumen. Untuk memenuhi keinginan konsumen, bagian operasi dan produksi harus berusaha mewujudkan barang dalam konteks berikut. Yang pertama, meningkatkan efisiensi yaitu hubungan antara input dan bahan baku dengan output atau produk. Jika perusahaan mampu menghasilkan barang atau jasa yang lebih banyak sementara nilai bahan baku tetap, maka telah dikatakan efisiensi telah ditingkatkan. Yang kedua, meningkatkan produktivitas yaitu ukuran detail atau rinci mengenai efisiensi data perubahan waktu ke waktu. Dengan kata lain, produktivitas merupakan efisiensi dari para pekerja. Produktivitas juga berkaitan dengan kuantitas barang yang akan diproduksi. Yang ketiga, meningkatkan kuantitas. Peningkatan kualitas produk perusahaan sangat penting karena kualitas produk adalah salah satu alasan yang membuat konsumen mau membeli barang suatu perusahaan tersebut, menggunakan jasa suatu perusahaan. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.